Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Azza wa Jalla, karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan kenikmatan panjang umur yang diikut sertakan dengan kesehatan wal afiat, atau dengan sehat wal afiat. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini senantiasa menambah sebuah keberkahan, serta maksud dan tujuan kita senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk pada bab tentang babu jaza'i wuddillah, yaitu di halaman 24 yang atas. Man utawi siapane wong iku badala nyerahaken sapa siman lillahi maring Gusti Allah sirfal wuddi murni demen, saqahu maka nginumi ingman Allah sapa Allahu Allah, sirfal karimi murnine lomane Gusti Allah. Mithalul saliki utawi perumpamane wong kang salik iku kaman kaya wong yahduru mencari sapa siman alal ma'i ing atase banyu qalilan kelawan setitik hatta yajida sehingga nemu sapa siman athaqba ing lubang fayan bi'u maka nyumber lahu kadwi siman apa alma'u banyu ba'da talabi ing dalam sawise nyupri. Wa mithalul mahdzubi utawi perumpamane wong kang ditarik ke hadrat Allah iku kaman kaya wong aroda kang ngarepaken sapa siman alma'a ing banyu fa amtarat maka hujan lahu bagi siman apa sahabatun mendung atau awan mendung fa akhadha maka ngalap sapa siman minha saking sahabah ma ing barang yahtaju kang butuh sapa siman ilaihi maring ma min ghairi ta'abin saking ora kesusahan. Idza a'taita tatkalane diupai sapa sira, ketika engkau diberikan nafsaka ing awak sira, nafsaka ing nafsunya sira, kullama ing saben-saben barang tashtahi kang kepengen sapa sira, tashtahi kang kepengen sapa sira wa tatlubu dan nyupri sapa sira min syahawati saking pira-pira syahwat. Kungta maka ana sapa sira iku kaman kaya wong fi baitihi iku tetap ing dalem rumahne siman
hayatun utawi ular, yusamminuha kang lemuaken atau gemukaken sapa simanha ing hayatun kulla yaumin ing dalam saben-saben dina, hatta taqtulaha sehingga mateni opo ular ingman. Walau ja'ala dan lamun dadiaken sapa Allahu Allah fika ing dalam sira ar-ruha ing ruh min ghairi nafsin saking ora nafas, la ata'ta yaktine taat sapa sira, wa ma asaita dan ora maksiat sapa sira. Walau ja'ala dan lamun dadiaken sapa Gusti Allah fika ing dalam sira an-nafsa ing diri min ghairi ruhin saking tanpa ruh, la asaita yaktine maksiat sapa sira, wa ma ata'ta dan ora taat sapa sira. Falidzalika maka karena itu madhkur ja'ala wis dadiaken sapa Gusti Allah fika ing dalam sira al-qalba ing hati, war ruhu dan ruh, wan nafsa dan nafs, wal hawa dan keinginan. Kan nahlati kaya lebah, ja'ala wis dadiaken sapa Gusti Allah fiha ing dalam nahlah allas'ata ing sengatan, wal asala dan madu. Falidzalika maka karena itu madkur tatalawwanu bermacam-macam opo an-nahl. Fal asalu maka adapun madu iku tetap iku bibirrihi kelawan kebaikan Gusti Allah. Wallas'u anapun utawi sengatan iku biqahrihi kelawan bahayane Gusti Allah. Fa arada maka ngarepaken sapa Allahu Allah ayak sirat nyenta mecah atau ngalahaken sapa si man dakwatan nafsi ing ajakan nafs, dakwatan nafsi ing ajakan diri biwujudil qalbi kelawan anane hati, wa da'wal qalbi dan ajakannya hati biwujudin nafsi kelawan wujudnya di diri. Hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan sedikit mengupas tentang bagian sebuah anugerah, sebuah bentuk kasih sayangnya Allah yang senantiasa Allah curahkan kepada setiap makhluknya, khususnya adalah manusia. Syekh Abu Athaillah mengatakan di sini, jadi barang siapa yang menyerahkan atau berpasrah segala bentuk urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah sebuah murninya rasa sukanya diri kita kepada Allah. Dengan apa yang sudah kita kerjakan ketika dalam sebuah pekerjaan itu dilandasi dengan sebuah bentuk kepasrahan secara totalitas. Orang yang salik itu dilaksanakan seperti orang yang mencari air, gitu. Laksana orang yang sedang mencari air yang sedikit. Sehingga seorang yang salik ini menemukan sebuah lubang, di mana lubang ini mampu menampung air yang begitu banyak yang nanti akan dia kumpulkan setelah dia mencarinya. Maksudnya apa? Dalam segala bentuk amalia, kita sedikit demi sedikit mengumpulkan segala bentuk perbuatan amal-amal soleh kita, sehingga nanti amal soleh yang kita lakukan selama di dunia ini terkumpul dan bisa kita nikmati ketika kita berada di alam
akhirat. Karena yang namanya sebuah bentuk rasa cinta, dikatakan qala Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimallahu ta'ala, mithqalal khardalatin minal hub ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sanat. Sesungguhnya rasa cinta diri kita kepada Allah, walaupun sebesar biji sawit, itu kata Allah, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai daripada orang yang beribadah selama 70 tahun. Tetapi dia tidak pernah menemukan sebuah bentuk mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Orang yang cinta itu dilaksanakan seperti orang yang mabuk, dan dia tidak akan pernah bangun dari mabuknya itu ketika dia tidak melihat, ketika dia akan terbangun kecuali melihat orang yang dia cintai. Nah ini kan sederhana gitu, rasa bentuk mahabbah diri kita kepada Allah. Kalau kita selama ini nggak pernah merasakan mabuknya, senangnya, enaknya dalam sebuah ibadah, berarti menunjukkan bahwa kita ini teramat langka rasa sukanya diri kita kepada Allah. Semakin banyak kita terus beristiqomah dalam sebuah ibadah, adalah sebuah bentuk bagaimana diri kita ini bisa menanam cinta diri kita kepada Allah dalam sebuah amal soleh. Kemudian perumpamaan orang yang ditarik hatinya kepada Allah, orang yang tertarik hatinya kepada Allah, cenderung sifatnya kepada Allah, itu bagaimana orangnya? Orang yang mahzuf seperti orang yang menginginkan air, kemudian di situ turun hujan. Gitu loh. Orang yang menginginkan air dan di situ turunlah hujan, kemudian dia mengambil dari air itu segala bentuk kebutuhannya tanpa adanya sebuah kesusahan. Dalam arti apa maksudnya mahzuf ini? Kalau orang sudah dekat dengan Allah, ketika orang sudah menanamkan rasa cintanya yang luar biasa, apapun yang dia tinggal memintanya kepada Allah, dan dia pun hanya sebatas kebutuhannya saja, tanpa adanya sebuah bentuk rasa susah dalam mencari hal tersebut. Contoh, kita pernah melihat sejarahnya Siti Maryam. Ya Pak ya. Siti Maryam itu ibunda dari Nabi Isa. Siti Maryam ini ketika berada di mihrab, berada di tempat dia sholat, tempat dia ibadah, ini banyak aneka ragam yang datang pada dirinya. Kenapa? Itu didatangkan langsung oleh Allah. Setiap apapun kebutuhannya, itu pasti didatangkan oleh Allah. Makanya kuat berhari-hari di dalam mihrabnya. Kenapa? Gak perlu lagi dia keluar ngambil minum. Gak perlu lagi dia keluar mencari makan. Karena apa? Di situ sudah difasilitasi oleh Allah. Nah ini adalah orang-orang yang apa? Al-mahzuf. Gitu. Jadi kalau kata Kiai Ismail mah, beliau ini mahzuf. Duduknya aja dapat duit. Ya Kiai ya. Duduknya aja dapat duit. Apalagi sambil main HP. Kling. Oh ini duit pasti datang. Tuh. Itu namanya tingkatan mahzuf. Nah. Ketika kita memperturuti segala bentuk hawa nafsu dan keinginan kita, maka diibaratkan seperti kita ini memelihara ular di dalam rumah kita. Ular kita kasih makan, kita fasilitasi luar biasa, tetapi
ular ini yang nanti akan membunuh diri kita. Begitupun nafsu. Hawa nafsu kalau kita perturuti terus-menerus, ini pada hakikatnya akan membunuh diri kita sendiri. Dalam hal apa? Dalam segala bentuk, terutama dalam ibadah. Makanya kalau orang semakin banyak maksiat kepada Allah, maka dia bukan semakin dekat, tetapi semakin jauh kepada Allah. Tuh. Kemudian dikatakan, kalau Allah menjadikan roh tanpa adanya sebuah nafsun. Nah, nafsun ini adalah sebuah bentuk karakter yang mengajak kepada sisi-sisi negatif. Itu loh, paham Pak ya? Kalau qalbun adalah sebuah bentuk di mana manusia itu memiliki sebuah hasrat dalam segala bentuk yang sifatnya adalah apa? Kebaikan. Begitu. Itu qalbun. Beda kalau nafsun. Jadi roh ini sesuatu yang sifatnya halus, tetapi roh ini tidak ada yang namanya apa? An-nafsu wal hawa. Kalau roh. Jadi kalau roh ini murni. Nggak ada hasrat kalau roh itu. Karena apa? Sifatnya adalah lembut. Sifatnya adalah tidak kasar. Makanya tidak diikuti dengan an-nafsu wal hawa. Kalau yang namanya apa? Yang namanya ruh. Kalau seandainya Allah menjadikan nafsu itu tanpa ruh, tetap nafsu ini akan bermaksiat dan tidak akan pernah taat kepada Allah. Nah, dikatakan di sini ada sedikit cerita. Karena sesungguhnya sabata fil ulumil aqliyah anna fil insan qawiyyun arba'atun. Sesungguhnya akal manusia itu kuat dengan 4 hal. Yang pertama, quwwatu syahwaniyah bahimiyah. Yaitu kuat akalnya itu yang sifatnya keinginan, yang sifatnya seperti binatang. Wa quwwatul ghadabiyah wa quwwatul himamiyah syaitaniyah. Kemudian ada kekuatan yang sifatnya ghadabiyah, sebuah bentuk rasa amarah, sebuah bentuk keinginan yang dilandasi daripada sifat syaitan. Tetapi yang terakhir adanya wa quwwatul aqliyah al-malakiyah, sebuah bentuk akal yang sifatnya seperti malaikat. Nah, kalau seandainya diri kita ini lebih cenderung dari kuatnya 3 hal, syahwaniyah bahimiyah, kemudian ghadabiyah, maka jadilah kita orang yang diperbudak dengan hawa nafsu. Tetapi kalau kita ini kuatnya dengan quwwatul malakiyah, maka sama saja diri kita ini seorang hamba laksana seperti malaikat. Tuh. Jadi manusia itu kalau dia hebat dalam ibadah, malaikat itu kalah bentuknya. Kenapa? Malaikat ibadahnya tidak, atau dalam arti tidak diberikan hawa nafsu. Jadi wajar ibadah pun sesuai dengan perintah. Tapi manusia diberikan hawa nafsu, kemudian dia taat dalam ibadah, ini derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya tutup, mungkin ada pertanyaan.